Oke, saya ulangi kembali. Jika Anda ingin mengcopy teks dari tempat lain, ya entah itu website ataupun dari Microsoft Word atau dari tempat lain, tanpa membawa serta format penulisan teksnya, Anda copy, kemudian jangan langsung di paste di InDesign. Jadi Anda masuk ke WordPad terlebih dahulu, pencet Start, kemudian tekan atau ketikkan WordPad, Enter. Nah, Anda masukkan di sini dulu. Ketika sudah Anda masukkan ke sini, maka di sini bisa dikatakan, bisa dijamin tidak ada format ya dari yang Anda paste tadi. Kemudian baru Anda copy lagi dan dimasukkan ke InDesign. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya di sini katakanlah kita sudah punya beberapa halaman ya. Oke, di sini di bagian kiri akan saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Saya tempel di sebelah kanannya. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya gambarnya akan saya ganti, saya delete ya. Ingat, sebelum memasukkan gambar ke dalam InDesign bisa menggunakan file kemudian place atau Ctrl D ya, atau langsung Anda drag dari Windows Explorer ya. Anda drag dari Windows Explorer ke InDesign. Syaratnya Anda usahakan jangan mengklik objek dulu yang ada di InDesign. Kenapa? Karena ketika Anda masukkan gambar file place ke dalam InDesign, nanti objek tersebut atau gambar tersebut akan masuk ke dalam objek yang Anda pilih saat ini ya. Jadi misal Anda buat objek, saya kasih warna hitam. Nah, ini saya klik posisinya. Kemudian saya mengambil gambar dari sini dengan metode klik drag ataupun file place atau Ctrl D ya. Maka secara otomatis gambarnya akan masuk ke dalam objek yang kita klik ya. Atau menciptakan clipping mesh, bukan clipping pad ya. Apalagi clipping gedang ya, itu makanan. Jadi saya hapus ya. Jadi diklik di luar ya, tidak usah diklik apa saja. Kemudian bisa kita masukkan gambarnya sekali lagi ke sini. Loh, Pak, kok masih masuk ke dalam objek, Pak? Kenapa? Karena di bagian sini ada objek background. Ya. Ada objek background. Oke, saya ulangi. Jadi dia masuk ke sini ya. Saya ulangi, kita klik geser, kemudian kita lepaskan, jangan di area backgroundnya ya, di area luarnya. Nah, seperti ini baru kita klik dan drag. Nah, seperti ini baru kita geser, kita sesuaikan penempatannya di sini misalnya. Kemudian saya rubah perbesar. Ingat, untuk mengubah ukuran gambar bukan menggunakan selection tapi menggunakan free transform ya. Saya tekan E shortcutnya, kemudian saya rubah, tekan shift dan ALT untuk merubah ukuran secara proporsi dan dari semua arah. Kalau sudah, di sini kita akan hilangkan bagian yang berwarna putih atau backgroundnya dengan cara masuk ke menu objek, kemudian clipping pad ya. Kemudian pilih option. Nah, pilih option. Kemudian di bagian type ini ada drop down, kita pilih detect edges. Seperti ini. Jangan lupa previewnya diaktifkan. Kalau previewnya tidak aktif, maka tidak akan kelihatan hasilnya sementara ya. Preview diaktifkan. Nah, kita ingin hapus bagian yang di dalam juga untuk warna putihnya, maka di bagian sini kita aktifkan include inside frame, include inside edges ya. Kemudian tekan OK. Nah, sudah. Otomatis ketika kita selesai melakukan clipping pad, maka toolnya berganti ke direct selection ya. Kemudian kita pindah ke selection tool ya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, kemudian jika kita katakanlah sudah punya banyak halaman, bagaimana kita
membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu dengan cara page number. Page numbering bisa diaktifkan dengan cara, ya, kalau di Microsoft Word Anda cukup masuk ke footer atau headernya, di double klik ya. Tetapi berbeda di sini, ya. Berbeda di bagian kiri bawah ini Anda perhatikan ada angka 3, angka 2, angka 1. Ini mengindikasikan nomor halaman atau posisi kita sedang bekerja itu di halaman berapa. Ya. Jika di sini saya rubah ke 1, ya, maka posisinya secara otomatis diarahkan ke halaman 1, ya, halaman awal. Kemudian ada satu lagi, halaman A strip master. Nah, sini fungsinya untuk memberikan header, footer, kemudian page number itu ada di sini, ya, di halaman A strip master, ya. Jadi di sini berfungsi untuk membuat header, footer atau mungkin nomor halaman. Akan muncul dua bagian halaman, kiri dan kanan, ya. Alias kita nanti mau menempatkan nomor halaman untuk halaman yang kiri, ini posisinya di mana itu terserah kita, ya, terserah kita. Kalau di Microsoft Word itu ditentukan, ya, bottom center, bottom left, bottom right, kemudian top left, top center, dan top right. Kalau di Microsoft Word, jika di sini kita bisa terserah menaruh nomor halaman di mana saja, ya, di mana saja. Cuman sayangnya nanti nomor halaman di sini akan tertutup oleh objek lainnya ketika kita bekerja di halaman 1, 2, 3 yang seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya buat dulu nomor halaman di bagian bawah, ya. Katakanlah kita ingin membuat nomor halaman di bagian bawah masing-masing halaman. Di bagian yang kiri kita buat satu text box, ya, untuk membuat nomor halaman, ya. Kita buat text box. Saya tekan T, ya, di keyboard untuk shortcutnya dari text box. Kemudian kita buat text box sampai keluar kursornya di sini. Nah, nanti Anda masuk ke menu type, ya, ke menu type, kemudian insert special character, ya, insert special character. Di bagian sini ada simbol, ada marker. Nah, kita gunakan yang marker, ya. Kita gunakan yang marker dan pilih current page number. Berarti masuk ke menu type, kemudian insert special character, kemudian pilih markers dan pilih current page number. Atau shortcutnya juga sudah ada di sini. Banyak shortcutnya, kombinasi dari 4 key di keyboardnya. Current page number kita pilih, nanti akan muncul huruf A kecil, ya, di sini akan saya zoom. Akan muncul huruf A kecil, tetapi ini bukan huruf A sembarangan, ya, alias di sini auto page number. Format yang bisa kita rubah terhadap nomor halamannya apa saja, berarti di sini ada karakter, ya, karakter formatting. Nah, ini format halamannya mau kita bikin apa fontnya, misalnya adalah Times New Roman, Times New Roman dan bold, tebal, ya. Kemudian mau kita buat rata tengah, boleh, ya. Berarti di bagian paragraf formatting kita buat rata tengah seperti ini. Oke, kemudian saya pilih selection tool, kita kembalikan ke selection tool, saya zoom out, ya, dengan Alt dan scroll ke bawah. Kalau zoom in, Alt dan scroll ke atas. Lantas bagaimana untuk membuat nomor halaman yang untuk halaman sebelah kanan? Maka kita tinggal mengkopikan saja dari nomor halaman yang sudah kita buat di sebelah kiri, ya. Jadi cara mengkopinya bisa dengan cara Ctrl C, Ctrl V,
atau dengan cara Alt Anda klik drag ke sebelah kanan. Usahakan tekan Shift supaya tetap sejajar. Nah, di sini ada bantuan, ada guideline warna pink ya, untuk mengindikasikan bahwa di sini sudah tepat di tengah halaman yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri coba kita geser ya. Nah, ini dia. Oke. Sudah. Jadi untuk membuat page number cukup seperti ini ya. Kita buat text box dulu, kemudian masuk ke menu type, kemudian insert special character, kemudian marker dan current page number. Di sini tidak aktif karena tidak saya aktifkan text box-nya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Bisa, Pak. Iya. Kemudian ya, bagaimana kita kembali ke halaman yang kita desain? Berarti di bagian sini ya, kita pilih, kita kembalikan ke halaman 1 misalnya. Nah, secara otomatis di sini akan muncul angka 1 ya. Angka 1. Kemudian di halaman 2 ya, di halaman 2, kenapa kok tidak muncul? Nah, di sini yang saya katakan ya, maka bullet and numbering di sini akan tertutup oleh objek yang kita buat. Ya. Di sini terlihat samar-samar, kenapa? Karena background kertas buramnya kita buat transparan kemarin. Jadi ini terlihat samar-samar. Bagaimana mengantisipasi hal seperti ini? Ya, kita bisa menerapkan yaitu dengan cara membawa background ini ke dalam slide master ya, ke dalam master page-nya di sini ya, berarti posisinya ini bukan di halaman tetapi di master page. Akan tetapi nanti akan diterapkan terhadap semua halaman ya, akan diterapkan kepada semua halaman. Jika saya ini misalnya saya delete, hapus 1 ya, kemudian ini juga saya cut, kemudian saya masukkan ke halaman master, kemudian saya paste ya, atau saya Ctrl Z, klik kanan paste in place ya, supaya di posisinya di copy tadi ya. Kemudian ini akan saya bawa ke belakang dari nomor halamannya, yaitu klik kanan kemudian arrange send to back ya. Jadi nomor halamannya tetap terlihat. Kemudian saya copy atau duplikat ke sebelah kiri ya. Oke, sudah posisinya benar, tinggal kita kembali ke halaman yang tadi 2 dan 3. Nah, maka di sini sudah berfungsi dengan baik dan benar. 2 dan 3. Tetapi untuk halaman satunya juga ikut kena master page-nya ya. Kena master page-nya. Jadi semuanya kena. Nah, solusinya bagaimana? Anda membuat file terpisah ya. Membuat file terpisah dan nanti dikombinasikan menggunakan PDF ya. Itu lebih oke. Misalnya kita ingin membuat suatu elemen lagi di halaman master, Pak, boleh ya. Maka kita akan kembali ke halaman master ya. Di sini daripada polosan, Pak, nomor halamannya akan saya kreasikan, Pak. Jadi misal saya ingin membuat kotak ya, persegi, kita buat warna hitam ya. Kemudian teksnya ini kita buat warna putih. Saya blok teksnya, kemudian kita buat warna putih. Oke, begitu juga yang di sebelah kanan, kita blok, kita kasih warna putih. Oke. Nah, di sini kotaknya akan saya taruh di belakang huruf A. Maka di sini tinggal kita geser, kemudian kita bawa kotaknya ke belakang huruf A, klik kanan kemudian arrange
send backward. Kenapa tidak send to back? Kalau send to back nanti langsung ke belakang backgroundnya. Ya. Kita hanya ingin backward satu step saja. Backward, klik kanan, ring backward atau kontrol kurung buka. Seperti ini. Ya, atau mungkin bisa kita rotasi. Ya. Nah, seperti ini, boleh. Ya. Dirotasi, agak geser ke bawah. Kemudian kita copy ke sebelah yang kanan. Alt, kemudian drag sebelah kanan. Maka ketika kita pindah ya, slide-nya ke halaman 2, maka posisinya akan seperti ini ya. Jadi ada yang kelebihan, ini tidak masalah, toh nanti kalau dicetak tidak akan tercetak ya kelebihannya. Tetapi jika Anda menginginkan kerapian, maka boleh diedit bentuknya ya, menggunakan direct selection tool. Ya. Tentu saja karena di sini bukan objek di halaman, tetapi objek di dalam halaman master atau master page. Maka untuk mengeditnya berarti Anda harus masuk ke master page. Kemudian ini Anda edit menggunakan direct selection tool. Kalau sudah tinggal kembali ke halaman yang dimana kita bekerja. Ya. Begitu juga dan seterusnya sampai halaman 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Oke, saya tekan Ctrl 0. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Bisa dipraktekkan nanti kira-kira. Halo? AFK semuanya? Pak. Bisa. Mbak Arum bisa, Mbak Arum? Iya, Pak. Ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ketika membuat halaman nomor halaman ya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah tampilan ke halaman master, yaitu berada di pojok kiri bawah. Ada halaman A master. Kemudian setelah berada di halaman master, ya, di sini ada tulisannya A strip master. Kemudian Anda jangan lupa membuat text box, ya. Membuat text box seperti ini. Kemudian kalau text box ini tidak ada buat dan tidak aktif, maka page number-nya nanti tidak akan berfungsi, ya. Tidak akan aktif. Kita pergi ke menu type, kemudian insert special character, kemudian marker dan current page number, atau shortcutnya adalah Ctrl Alt Shift N. Ya. Anda klik, nanti akan muncul huruf A. Ya, ini tidak usah dirubah, tinggal Anda blok saja. Ya, jika Anda ingin memberikan perubahan terhadap warna, ya. Kemudian alignment mungkin ditaruh di tengah atau rata kanan. Sebenarnya ini tidak berpengaruh besar karena hanya terdiri dari satu paragraf, satu angka saja, ya. Berarti satu alfabet huruf A di sini. Ya. Berarti yang bisa Anda rubah adalah warna, kemudian besar kecil, underline atau tidak, italic, kemudian paragrafnya di center atau left. Ya. Kemudian untuk merubahnya ada di bagian atas. Di sini ada paragraf formatting untuk mengubah format paragraf, kemudian karakter formatting untuk merubah font type-nya. Oke, ini saya hapus. Saya kembalikan tampilannya ke halaman 2. Ya. Pak, saya mau taruh halamannya di sebelah sini, Pak. Boleh, ya. Untuk halaman yang kiri ditaruh di sebelah kanan halaman, halaman yang kanan ditaruh di sebelah kiri halaman. Tetapi saya rasa jarang untuk format seperti itu. Kenapa? Karena di bagian sini biasanya adalah space untuk dijilid. Ya. Karena di sini digunakan untuk space penjilitan, maka posisi nomor halaman jika Anda taruh di sini kurang efektif. Ya. Kurang
efektif. Sebaliknya kalau Anda taruh di sini itu juga bisa, ya. Tetapi nanti kesannya tidak seimbang secara single page-nya. Nah, yang paling ideal ya memang di tengah halaman. Tergantung nanti Anda mau kreasikan bentuk dari format halamannya seperti apa. Nah, yang seperti saya contohkan di sini, dikasih background warna hitam, ya. Kemudian bentuknya kotak yang simple aja. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk memberikan format nomor halaman, ya. Di situ juga tersedia ya di menu yang sama di bagian type, kemudian insert special karakter, dan di situ ada bullet in numbering dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa coba ya untuk membuat bullet dan numbering, ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Pak Rizka. Yang lain bagaimana? Bisa, Pak. Mas Lana, Mas Odi, Mas Gali. Aman, Pak. Oke, aman ya. Iya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya sudah bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.